Bentar dulu. Bentar, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari tim 6 ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen inovasi, yaitu pada bab Make Innovation Happen atau membuat inovasi terjadi. Kemudian, mari kita perkenalan dulu. Saya moderator, yaitu Mufina Feraliana Puspita Fitri. Saya Putri Auliastiadi. Saya Cinta Mutiasari. Saya Ermadi Aristiani. Saya Nuzula Gaisania. Saya Uray Muhammad Hidki Nuraihan. Saya Arianata Kusuma Ibnu Setiawan. Kemudian materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Arya Natakusuma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arianata Kusuma Ibnu Setiawan dengan NIM 202104104284. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu beginning the process atau memulai suatu usaha. Lanjut slide nih. Sebelumnya. Nah, proses untuk mewujudkan inovasi pada dasarnya akan sama untuk organisasi birokrasi besar, organisasi non-birokrasi besar, jika ada organisasi seperti itu, organisasi dari berbagai ukuran, dan startup, organisasi lokal yang beroperasi dalam wilayah geografis yang terbatas memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Bab 1 menjelaskan tentang inovasi membutuhkan 4 input utama. Yang pertama ada sumber daya, yang kedua ada infrastruktur, yang ketiga ada budaya, dan yang terakhir adalah proses. Lanjut. Yang B, understanding organization limitation atau mengerti batas organisasi. Manajer perlu memahami organisasi dan cara kerjanya. Mereka perlu tahu cara menghadapi organisasi tersebut. Karena semakin besar organisasi, semakin banyak jumlah orang yang akan dihadapi. Dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Tujuan atau misi organisasi menjadi dilembagakan, seringkali merugikan manajer. Maksudnya adalah manajer melayani organisasi di masa lalu, tetapi setelah bertahun-tahun bisa menjadi penghalang untuk kemajuan masa depan. Faktor yang sering terjadi terkait dengan persaingan, pasar berkembang, teknologi baru, perubahan dalam persyaratan pelanggan, dan kondisi ekonomi umum yang mengharuskan manajer untuk meninjau tujuan atau misi mereka dalam sarana untuk memenuhinya. Itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arya atas materi yang diberikan. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Cinta Mutiasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Cinta Mutiasari dengan NIM 202104104271. Result of the Innovation Audit, hasil audit inovasi. Salah satu tugas yang paling sulit adalah untuk mendapatkan sekelompok manajer untuk mencapai beberapa tingkat kesepakatan, di mana organisasi terletak pada rangkaian inovasi. Hasil dari audit tipikal menunjukkan perbedaan yang besar antara para peserta. Perbedaan yang besar dapat menciptakan ketidakpastian di antara karyawan. Dari perbedaan yang besar itu menunjukkan bahwa tidak semua manajer memiliki pikiran atau jalan yang sama dan perbedaan itu perlu dipecahkan kembali. Next. Feasibility analysis atau analisis kelayakan.
Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan analisis SWOT, yang dimulai dengan studi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini hanya berguna jika penolakan tidak lagi menjadi inti kompetensi. Analisis SWOT membutuhkan disiplin yang ketat dan harus mengangkat isu-isu yang banyak orang lebih suka untuk tidak mengangkatnya. Analisis harus merupakan pengakuan yang benar dari pro dan kontra dari segala sesuatu yang positif dan segala sesuatu yang negatif. Isu-isu yang terkait dengan sumber daya dan infrastruktur perlu rasional dan terintegrasi. Sumber daya tanpa infrastruktur yang mendukung atau infrastruktur tanpa sumber daya yang memadai tidak akan memberikan inovator atau budaya untuk mendukung mereka. Inovasi tidak akan terjadi kecuali tujuan organisasi didefinisikan, visi dikomunikasikan, tujuan dinyatakan dengan jelas, dan strategi telah dikembangkan untuk memenuhi tujuan. Manajemen perlu menunjukkan kelihayannya dalam krisis dengan sikap positif dan menghadapi ketidakpastian dan menerima risiko. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, akan saya kembalikan ke moderator. Waduh, baik. Terima kasih Mbak Cinta atas materi yang diberikan. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Erma Diaristiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aksi inovasi dan mengorganisasi massa yang kritis. Next. Nah, innovation action atau mencantumkan tindakan-tindakan yang penting yang dipertimbangkan suatu organisasi. Tindakan ini terbukti dengan sendirinya, tetap jarang dipertimbangkan secara mendalam. Sebuah organisasi yang inovatif perlu mempertimbangkan tindakan-tindakan ini. Nah, yang pertama itu langkahnya, next, mengorganisasi massa yang kritis atau organize the critical mass. Nah, keinginan CEO atau manajer grup yang untuk menghasilkan iklim yang mendorong inovasi hanya akan terpenuhi jika massa kritis yang memiliki bakat dapat dibawa bersama-sama dan difokuskan pada banyak isu yang terlibat dalam perubahan arah. Bakat yang mungkin tersedia dapat memungkinkan untuk mencari kepemimpinan baru atau visi baru tentang apa yang organisasi inginkan. Sebuah kesulitan yang besar yang muncul dalam pengembangan massa yang berbakat namun kritis yang berasal dari kekurangan informasi yang dapat digunakan pada bakat yang tersedia. Pangkat memiliki sedikit makna, informasi yang paling penting jarang disajikan. Sistem penilaiannya mengalami perubahan terus-menerus, bahwa pada akhir analisis, meskipun perubahan terus-menerus dari sakti sistem ke sistem yang lain, memberikan sedikit nilai. Formulir penilaian telah menjadi lebih panjang dan lebih sering diperlukan. Contohnya, yang sukses adalah guru terbaik. Di sini manajer mengetahui atau seharusnya mengetahui kompetensi kelompok dan tidak perlu mendapatkan informasi dari Departemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih, sekian dari materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Erma atas penjelasan materi yang diberikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nuzula. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nuzula Gaisania dengan NIM 202104102778. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Erma. Yang pertama adalah assess performance and effective, yang artinya adalah menilai kinerja dan pengaruh. Manajer harus menilai kinerja tiap karyawannya, dan posisi manajer itu bermain peran sebagai seorang mentor, guru, juga penjamin bahwa tujuan akan dicapai untuk memengaruhi kinerja. Kemudian, identify the key players, di mana mengidentifikasi pemain kunci. Untuk mengembangkan rencana dan menentukan tingkat keberhasilan diperlukan dukungan dari orang-orang yang memiliki kemampuan seperti kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik, di mana hal itu menjadi kompetensi utama para pemain kunci. Kemudian, support proaktif attitude, dukungan sikap proaktif.
Apabila di masa lalu sulit untuk meyakinkan orang-orang bahwa pintu terbuka luas untuk gagasan terbaru, sekarang dukungan orang-orang yang melakukan pelayanan dalam organisasinya harus mengenali pengaruh mereka terhadap masa depan dan menjadi proaktif. Kemudian ada communicate the vision and plan. Mengkomunikasikan visi dan rencana. Mengkomunikasikan visi yang diinginkan organisasi ke depannya, memutuskan rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi dari organisasi tersebut, yang dimana putusan ini diputuskan bersama oleh yang dipimpin oleh manajer. Kemudian develop support for the vision. Mengembangkan dukungan untuk visi. Dalam mengembangkan dukungan, orang-orang harus diberi kesempatan untuk mengangkat isu-isu, bahkan menjadi kritis pada unsur-unsur rencana tersebut. Kemudian develop a sense of ownership. Mengembangkan rasa memiliki. Mengembangkan rasa kepemilikan sangat penting, di mana hal itu membutuhkan komunikasi yang terbuka dan secara menyeluruh. Kemudian terdapat understand employees' attitude, memahami sikap karyawan. Dalam organisasi, setiap karyawan memiliki banyak perbedaan dan itu membawa perspektif yang berbeda, di mana manajer harus mengetahui dan memahami sikap karyawan yang berbeda itu, seperti membangun komunikasi yang baik dan menghargai setiap usahanya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nuzula atas materi yang diberikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Aulia Setiadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Putri Aulia Setiadi dengan nomor induk mahasiswa 2021041052. Next. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Nuzula. Yang pertama, define the role atau menentukan peran. Jadi manajer harus mengetahui peran apa saja yang cocok untuk karyawannya, karena itu akan berpengaruh terhadap perusahaan. Yang kedua, delineate organizational goals atau menentukan tujuan dari perusahaan tersebut. Di sini manajer dan karyawan harus menentukan apa aja nih goals yang harus dicapai oleh perusahaan tersebut, karena itu akan berpengaruh terhadap perusahaan dan akan menjadi tolak ukur untuk gimana perusahaan itu akan bekerja. Yang ketiga, educate about the business atau edukasi tentang bisnis. Di sini manajer harus melatih karyawannya dengan cara memberikan pelatihan ataupun menilai kinerja dari karyawan tersebut. Yang keempat, think outside the box atau berpikir out of the box. Manajer harus berpikir luas, karena jika berpikir hanya kewajibannya saja, maka tidak akan memajukan perusahaan tersebut. Tetapi di balik berpikir luas, manajer juga harus berani bertanggung jawab. Dan yang terakhir, promote collegiality atau mempromosikan kolegialitas, yaitu hubungan kerjasama antara manajer, karyawan, dan seluruh warga perusahaan agar memajukan perusahaan tersebut. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Putri Aulia Setiadi atas materi yang diberikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Uray Muhammad. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Muhammad Nuraihan, NIM saya 2021041024. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu encourage employee to speak out, manager as role model for change, delineating potential problem. Yang pertama, mendorong karyawan untuk angkat bicara.
Cara yang lebih tepat mengarahkan pertanyaan ke individu tertentu ini mungkin agak memalukan bagi individu yang jarang memberikan pendapat. Tetapi cara ini memaksa individu untuk merespon. Responden mungkin memerlukan beberapa saat untuk mengatur tanggapan dan penundaan waktu, dan itu harus dihormati. Seringkali tipe orang yang pendiam mengejutkan kelompok dengan pikiran mereka. Orang yang menjalankan sesi dapat mengikuti dengan mencari masukan langsung dari orang lain. Model manajemen proyek yang terkait dengan pengenalan baru. Produk memberikan model yang baik untuk mewujudkan inovasi. Transisi ini dimulai dengan ide yang kemudian harus dikembangkan menjadi konsep yang bisa diterapkan dan diikuti dengan beberapa bentuk penemuan lalu kemudian diimplementasikan. Melakukan transisi adalah inovasi tersendiri. Salah satu cara untuk mendekati proses menjadi inovatif adalah dengan fokus pada sebuah proyek besar. Berfokus pada suatu proyek mengubah pendekatan dari latihan teoritis untuk satu tujuan dan sasaran. Di bawah ini, 5 aktivitas utama yang melibatkan produk baru. Yang pertama, ada investigasi, analisis, dan sintesis. Yang kedua, pengembangan konsep. Ketiga, kelayakan, bisnis, pasar, teknologi. Keempat, pengembangan. Dan yang terakhir ada implementasi atau komersialisasi. Seperti aktivitas lainnya, inovasi memerlukan keselarasan antara satu, ada tujuan, yang kedua ada sasaran, yang ketiga para karyawan, keempat strategi, kelima budaya, keenam nilai, ketujuh kebiasaan manusia, kedelapan desain organisasi, dan yang terakhir ada sistem. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Urai atas penjelasan materi yang diberikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalan dulu, perkenalkan nama saya Vina Feraliana Puspita Fitri, NIM saya 2021 04102444. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ada 2. Yang pertama adalah measuring innovation success, mengukur keberhasilan inovasi. Yang kedua adalah what not to do, atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, mengukur keberhasilan inovasi. Mengukur keberhasilan dalam inovasi bergantung pada jenis inovasi dan pendekatan organisasi untuk mengukur kesuksesan tersebut. Karena semua inovasi itu berbeda dan semua organisasi memiliki prioritas yang berbeda. Jadi metodenya akan bervariasi. Beberapa akan fokus sepenuhnya pada ekspektasi dan keuangan yang dapat diukur secara keras. Sementara yang lain akan menggunakan perpaduan antara yang dapat diukur dan kualitatif. Beberapa investasi telah dilakukan kembali dan harus terbukti. Tidak ada ukuran tanggal sukses dalam menerapkan suatu inovasi. Namun beberapa kriteria perlu didirikan sebelum investasi besar disetujui. Ukuran kesuksesan biasanya melibatkan kombinasi berikut. Ada beberapa indikator yang mengikuti. Yang pertama adalah tingkat keuntungan, yang kedua periode pengembalian investasi, lama waktu untuk mencapai kedewasaan, pangsa pasar domestik, pangsa pasar luar negeri, kemudian ada penjualan relatif untuk produk serupa. Kemudian ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau what not to do. Yang pertama adalah memberikan perhatian singkat pada ide-ide baru. Yang kedua, hargai keseragaman dalam berpikir. Yang ketiga, menghukum mengambil risiko. Yang keempat, mencegah pembajakan sumber daya. Yang kelima, mengelola semuanya dengan angka. Yang keenam, berlatih filosofi, satu ukuran cocok untuk semua. Nah, sekian dari saya. Dan kesimpulan, saya di sini akan menyimpulkan dari materi-materi yang teman-teman saya sampaikan, yaitu mewujudkan inovasi membutuhkan manajemen yang cerdik dan staf profesional yang memiliki kompetensi untuk inovasi. Kedua, diperlukan item yang diuraikan dalam bab ini agar tidak mengandung misteri. Praktik manajemen yang baik yang berfokus pada memberikan pendekatan yang terbaik. Kemudian ada organisasi tidak membutuhkan program pelatihan yang besar untuk memulai proses inovasi. Identifikasi proses inovasi tetap manajer proyek yang berpengalaman dan berpikiran maju, pilih yang kritis terhadap masa, kemudian ada berikan beberapa panduan, dan biarkan mereka pergi bekerja. Mungkin butuh 1, 2, 3, atau lebih tahun, tergantung pada proyeknya. Kemudian di sini kelompok kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu kita mengambil di sini perusahaan KFC ya. Ada 5 poin yang akan disampaikan. Yang pertama adalah sejarah KFC yang akan disampaikan oleh Arya. Yang kedua adalah permasalahan yang dihadapi KFC yang disampaikan oleh Cinta. Kemudian rahasia kesuksesan KFC yang akan dibahas oleh Erma, Nuzula, dan Putri Aulia. Kemudian ada strategi pemasaran efektif yang akan disampaikan oleh Urai, dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk sejarah KFC ini akan disampaikan oleh teman saya Arya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Viver karena sudah memberikan waktunya.
Di sini saya akan membahas sejarah tentang KFC. KFC atau bisa disebut juga Kentucky Fried Chicken didirikan oleh Kolonel Hans Sanders tahun 1890 sampai 1980. Dan pada saat itu dia berusia 65 tahun. Pada tahun 1939, Kolonel Sanders memenangkan restoran teratas di Duncan Hines Adventure in Good Eating setelah startup yang luar biasa pada tahun 1952. Kolonel meyakinkan dirinya selama sisa hidupnya kepada usaha waralaba ayam. Begitu banyak restoran setuju bahwa dengan tahun 1964, Kolonel telah lebih dari 600 outlet waralaba di Amerika Serikat dan Kanada untuk ayam. Juga pada tahun 1964, Kolonel Sanders memutuskan untuk menjual bunga di Amerika Serikat perusahaan untuk perubahan kecil untuk faksi kecil investor seperti John Y. Brown Jr., Gubernur Kentucky dari tahun 1980 sampai 1984. Namun Kolonel Sanders terus menjadi juru bicara pabrik KFC pada tahun 1976. Ia diangkat menjadi kedua di dunia selebriti yang paling diidentifikasikan oleh survei Independent Corporation terdaftar pada New York Stock Exchange pada 16 Januari 1969. Hanya 3 tahun setelah itu ia pergi ke publik pada tanggal 17 Maret 1966. Kemudian setelah perusahaan KFC diakuisisi oleh Heublin Inc. pada tanggal 8 Juli 1971 untuk 285 miliar dolar, perusahaan berkembang menjadi 3.500 waralaba dan restoran di seluruh dunia. Selanjutnya, Heublin Inc. yang berikutnya diakuisisi oleh R.J. Reynolds Industries pada tahun 1982, membuat Kentucky Fried Chicken sebuah anak perusahaan dari Reynolds. Sayangnya, setelah melakukan perjalanan 250 mil setiap tahun mengunjungi restoran di seluruh dunia, Kolonel Sanders meninggal karena leukemia pada tanggal 16 Desember 1980 pada usia 90 tahun. Yang menariknya, perusahaan global yang sangat besar ini semua dimulai dengan hanya pria berumur 65 tahun dan seekor ayam. Sekian dari saya akan balikan ke moderator. Baik, terima kasih Arya atas penjelasannya. Kemudian ada poin permasalahan yang akan dihadapi yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Cinta. Waktu dan tempat dipersilakan. Permasalahan yang dihadapi KFC. Tahun 1973, KFC masuk ke Hong Kong dan memiliki 11 gerai. Pada tahun 1975, KFC gagal mengembangkan bisnisnya dan harus menutup gerai karena KFC di Hong Kong tidak mengenal pelanggannya dengan baik dan tidak mengubah menunya agar sesuai dengan selera penduduk yang ada di sana. Pada tahun 2014, terdapat banyak perusahaan KFC di Cina, salah satunya Yum China. Yum China adalah perusahaan induk KFC yang berada di Cina. Nah, pada tahun 2014 ini, Yum China terkena skandal daging tercemar. Lalu di tahun 2016 juga digempar isu flu burung yang mengegerkan. Tapi pada akhirnya semua isu negatif itu bisa ditepis oleh KFC dengan menjaga kualitasnya. Akhirnya penduduk lokal kembali percaya dan tetap setia pada produk KFC. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Cinta atas penjelasannya. Kemudian studi kasus yang akan selanjutnya, ini ada beberapa poin dan ini akan disampaikan oleh 3 teman saya, yaitu Ermadea, Nazula, dan Putri Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang rahasia kesuksesan KFC. Nah, yang pertama memformulasikan strategi bisnis sesuai dengan keinginan pasar. Nah, yang pertama, perusahaan ini benar-benar memformulasikan strategi bisnis sesuai dengan keinginan dengan pasar.
Samsu sebagai pemimpin KFC di Cina pernah dihadapkan pada situasi di mana harus menentukan prioritas sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang industri tersebut. Maka sistem operasi adalah hal yang sangat penting, apalagi dengan jumlah gerai yang banyak dan sekaligus terbesar secara geografis. Maka sistem atau teknologi informasi akan menjadi tulang punggung kesuksesan dalam bisnis ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nuzula. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai rahasia kesuksesan KFC. Yang poin kedua adalah strategi positioning yang tepat dari perusahaan ini. Mereka dengan cepat memposisikan produknya sebagai makanan yang relatif sehat dan dekat dengan konsumennya. Penduduk yang semakin baik tingkat edukasinya telah meningkatkan kesadaran sebagai konsumen yang ingin mengkonsumsi makanan sehat. Persepsi sehat ini memang karena KFC lebih banyak menjual ayam dan bukan hamburger. Ini merupakan salah satu keuntungan dari produknya apabila dibandingkan dengan makanan cepat saji lainnya seperti McDonald's. Posisi sebagai makanan sehat ini tercipta karena KFC juga mengembangkan menu-menu lokal yang dipersepsi sehat oleh para konsumen. Sekian dari saya, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Erma dan Nuzula. Yang poin ketiga adalah kemampuan KFC membangun persepsi dalam benak konsumen. Nah, KFC itu membangun persepsi dalam benak konsumen sebagai makanan barat yang melakukan pendekatan budaya mereka. Ini bisa terjadi karena KFC memilih mitra lokal yang tepat. Itulah sebabnya banyak program dari KFC dirasakan oleh konsumen sebagai program yang sesuai dengan budaya mereka. Hal inilah yang juga membuat konsumen memiliki persepsi yang sangat baik terhadap KFC. Sekian. Baik, terima kasih Putri Aulia. Kemudian materi selanjutnya terkait pemasaran yang akan disampaikan terkait strategi pemasaran perusahaan KFC yang akan disampaikan oleh teman saya, Uray Muhammad. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Strategi pemasaran yang efektif. KFC mempunyai banyak program promosi yang efektif menjaring konsumen baru. Misalkan saja berbagai voucher yang dikeluarkan oleh KFC. Dan ternyata mendapatkan respon yang paling tinggi dibandingkan dengan para pesaing mereka dalam industri makanan cepat saji. Selain itu, kemampuan mereka untuk memilih lokasi yang tepat, desain gerai yang sesuai dengan selera konsumen, telah menjadikan KFC memiliki brand awareness dan brand image yang kuat di pasar. Terima kasih moderator. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Uray atas penjelasannya. Nah, dari studi kasus yang telah disampaikan oleh teman-teman saya akan menyimpulkan bahwa kesuksesan KFC yang juga telah menjadi salah satu contoh bisnis model bagi setiap perusahaan multinasional yang ingin masuk pasar. Perusahaan harus mengerti selera konsumen lokal. Mereka juga harus memahami budaya agar mereka diterima oleh konsumen. Kemudian perusahaan harus memiliki mitra lokal yang benar-benar cocok untuk menjalankan bisnis. Dan rupanya KFC itu sangat terbuka membagikan resep sukses bisnisnya untuk diketahui oleh perusahaan lain, termasuk para pesaing. Yang masih rahasia tentunya adalah resep ayam gorengnya. Kemudian itu dulu presentasi dari kami, kelompok 6, Make Innovation Happen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.